remaja. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Silakan berdiri. Adik Kanti, silakan memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita sedang hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau diselalu Tuhan untuk melindungi aku. Silakan. Terima kasih Ibu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hari ini hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Angelina ganggu Ibu dengan Francesca Angelina Mora, Ibu. Alasannya kenapa? Tidak tahu, Ibu. Berarti apa ya? Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Magdalena Mitetina, Hadir, Ibu. Valeria Sanogau, Hadir, Bu. Cercelia Franky Pende, Hadir, Bu. Valentina Omatari, Hadir, Bu. Petra Nyelapei, Hadir, Ibu. Angelina Ganu dengan Francisca Francisca Angelina Mora. Mula apa ya? Oke. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup, Ibu. Oke, karena kali lalu Ibu sudah mengatakan bahwa pertemuan berikut kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi pada hari ini hanya Mila saja yang ingat ya? Tidak, Ibu, kami juga ingat. Jadi lupa. Ya, Ibu. Oke. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada satu pertanyaan untuk adik-adik. Pertanyaannya, jadi pertanyaannya, mengapa benda hidup dapat tumbuh atau bergerak? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ulangi pertanyaannya. Oke. Mengapa benda hidup dapat tumbuh atau bergerak? Saya, Ibu. Oke, silakan adik Ellen. Karena benda hidup tersusun dari sel yang membelah dan bertambah banyak. Oke, bagus sekali ya jawaban dari adik Ellen. Di sini Ibu akan meluruskan jawaban yang sudah disampaikan oleh adik Ellen. Jadi, benda hidup dapat tumbuh karena tersusun dari sel yang dapat membelah dan bertambah banyak. Benda hidup dapat bergerak karena memiliki energi dari makanan atau fotosintesis. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan 7 ciri-ciri utama makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh konkret dari setiap ciri-ciri makhluk hidup yang diamati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya setiap ciri makhluk hidup bagi kelangsungan hidup organisme. Baik, sebelum masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang ciri makhluk hidup, Ibu ada satu pertanyaan lagi untuk adik-adik. Lebih semangat ya? Iya, Bu. Pertanyaannya, di lingkungan sekolah, tumbuhan tertentu tampak layu dan beberapa hewan kecil sulit ditumbuhkan. Menurut adik-adik, apa penyebabnya dan apa hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Ibu. Oke, silakan adik Ranti. Jadi tanaman layu dan hewan kecil yang sulit ditumbuhkan itu karena mereka itu memiliki kebutuhan untuk tumbuh, Ibu. Untuk
adik-adik sebutkan tadi dan adik Ranti yang sudah menjawab itu, jawabannya itu benar. Oke, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada, Ibu. Oke, satu-satu ya. Silakan adik Ellen. Makhluk hidup adalah organisme yang tinggal di bumi. Oke, bagus. Adik Ranti, silakan. Saya, Ibu. Silakan. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri yang dapat tumbuh dan berkembang biak, Ibu. Oke, bagus. Di sini Ibu akan melengkapi jawaban yang sudah diberikan oleh adik Ellen dan juga adik Ranti. Jadi makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti mampu tumbuh, berkembang biak, merespon rangsangan, dan memiliki metabolisme. Oke. Adik-adik, ada yang tahu tujuan kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Ibu. Oke, Mila, silakan. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu, kita bisa mengetahui perbedaan dan kesamaan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, bagus sekali jawaban yang disampaikan oleh Milan. Jadi, tujuan kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yaitu untuk mengetahui kesamaan dan juga perbedaan dari setiap jenis-jenis makhluk hidup. Sekarang Ibu minta anak-anak coba sebutkan ketujuh ciri utama makhluk hidup. Pertama dari Ellen. Bernafas, Ibu. Bernafas, Bergerak, bertumbuh dan berkembang, Ibu. Tumbuh dan berkembang, berkembang biak. Ya, Peka terhadap rangsangan, Ibu. terhadap rangsangan, Membutuhkan makanan, Ibu. membutuhkan makanan dan minuman. Oke, tepuk salut dulu untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai tujuh ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Ada yang tahu apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen. Oke, jadi di sini gua akan melengkapi jawaban yang sudah disampaikan oleh teman kalian Ellen. Jadi bernafas adalah proses pengambilan udara atau O2 dari luar dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Oke, yang kedua, bergerak. Ada yang tahu apa itu bergerak? Tidak tahu. Setiap hari kalian tidak bergerak. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, jadi bergerak itu proses perpindahan makhluk hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Adik-adik itu makanan dan minuman atau tidak? Butuh, Ibu. Fungsinya untuk apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup, Agar kita kuat, Ibu. kuat, Sehat. sehat, apalagi segar, bugar, bugar, Jauh dari penyakit. Oke, bagus sekali. Jadi yang jawaban yang diberikan tadi itu benar. Oke, yang berikut peka terhadap rangsangan. Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti putri malu jika kita sentuh di air malu. Jadi peka terhadap rangsangan, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereaksi atau peka terhadap segala perubahan di sekitarnya untuk mengenali berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitarnya. Oke, jadi ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang. Kira-kira seperti apa tumbuh dan berkembang? Contohnya seperti manusia, Ibu. Manusia yang
dari bayi. Habis itu anak-anak, remaja, dewasa tua. Oke, itu untuk manusia. Ada Ada untuk hewan? ada ibu. Habis juga tumbuhan. Silakan sebut contoh dari hewan ternak seperti Oh, ini tempat khusus kupu-kupu ibu. itu yang seperti apa? Nama dari kepompong. Bukan. Dia dari telur. Dari telur. Oh ya telur. Beruduk. Tidak kepompong. Oke, jadi Kepompong kan iya, dengarkan ibu ya. kupu-kupu. Erlan, dengar sudah di sini. Jadi kupu-kupu itu dari telur, kemudian ular, kemudian kepompong, kepompong jadi kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu muda jadi kupu-kupu dewasa. Dewasa, Ibu. Ya, Ibu. Ada yang tahu kalau tumbuhan? Tumbuhan dari biji. Tumbuhan apa dulu? Padi. Padi dari Biji. biji terus Bibit. Dari kacang ibu. Dari biji habis tunas. iya terus Habis itu berkecambah. Tahu lagi ibu. Saya lupa deh. Ya saya tahu dia mengulurkan daun satu. oke, itu yang dikatakan Erang itu benar juga. Ciri yang keenam, berkembang biak. Ada yang tahu? Berkembang biak itu seperti apa? Tujuan manusia berkembang biak itu untuk apa? Hidup. Tujuan manusia untuk berkembang biak itu Memperoleh keturunan. ya, untuk melestarikan keturunan. Selanjutnya ciri yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ada yang tahu? Tidak tahu ibu. Kalian tidak tahu mengeluarkan zat sisa? Itu contohnya. Mengeluarkan keringat ibu. Sisa-sisa. Sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Iya benar. Jadi ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa yang dilakukan oleh kulit dan ginjal. Kulit akan mengeluarkan zat sisa yang dinamakan keringat karena adanya kelenjar keringat di bawah kulit. Kemudian ginjal akan menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa yang disebut urin. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan untuk ke-7 ciri makhluk hidup. Karena anak-anak kurang semangat, jadi kita berdiri dulu. Nah, Oke, sekarang kita berdiri berhadapan di tengah. Berhadapan di tengah, berpasangan. Berpasangan dengan pulpen simpan di kita ambil dia. Lagi satu simpan dua. Oke, jadi ini sini. Mencari siapa yang suruh simpan di atas kursi di bawah lantai. Agar kembali bersih. Iya bu. Oke, jadi nama ice creamingnya ice creaming konsentrasi. Baik, dengar dulu aba-aba dari ibu, kemudian adik-adik memperagakannya. Jadi ketika ibu bilang aku minta tunjuk kepala, kalian tunjuk kepala, bahu tunjuk bahu, lutut tunjuk lutut, kaki tunjuk kaki. Kemudian kalau ibu bilang pena, tunjuk aku pegang ibu. Tunjuk pegang. Pegang. Kemudian kalau ibu bilang pena, langsung kalian rebutan ambil pena. Iya bu. Sudah mengerti? Sudah ibu. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak. Jadi
di sini Ibu minta adik-adik untuk bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Ibu. Oke, Milan silakan. Baik, jadi makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kehidupan. Seperti yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima, yang keenam mengumpulkan makanan, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa Ibu. Oke, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Milan yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Salut, 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 salut. Oke, jadi Ibu akan meluruskan kesimpulan kita pada hari ini. Jadi makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti mampu bergerak, berkembang biak, bernafas, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makan dan minuman, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada Ibu. Tidak ada, jadi sudah mengerti semua ya? Iya sudah Ibu. Baik, karena jam pelajaran Ibu sudah hampir selesai. Di sini Ibu hanya ingin menekankan agar apa yang sudah kita belajar hari ini diingat, karena di pertemuan berikutnya sebelum mulai materi baru, Ibu akan adakan post-test untuk kalian. Mengerti? Mengerti Ibu. Oke, semoga apa yang sudah kita belajar hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin. Baik, silakan berdiri dan salah satu dari kalian pimpin doa penutup. Silakan adik Ellen. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.